Oke, selamat sore Pak Mustari. Selamat sore, Sehat, Pak? Andika. Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, ini perdana ya Pak ya di podcast di Kamil ini. Iya, perdana. Deg-degan. Welcome to podcast di Kamil. Aduh, Pak, besok siap? Insya Allah siap. 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 Siap menang, siap kalah? Siap menang dan siap kalah. Siap, terbuka ya. Ya. Oke Pak, sebelum kita mulai Pak tentang visi misi, Bapak mau menjadi ketua DPC Pradi, ada game, ada pertanyaan yang Bapak jawab aja dengan singkat, tanpa alasan apapun. Contohnya api atau air? Api. Nah, jawab aja dengan singkat Pak ya. Oke, siap? Oke, siap. Oke. Bentar ya. Oke. Dengar suara saya kan? Dengan Jelas. Karir atau keluarga? karir dan keluarga. Karir atau keluarga? Keluarga. Pahit atau manis? Ya pasti manis. Teh atau kopi? Kopi. Di kafe atau di rumah? Di kafe. Dimarahin istri atau dimarahin hakim? Dimarahin istri. Menang karena menyuap atau kalah karena kurang bukti? Lebih baik kalah kurang bukti. Jabatan atau nama baik? Nama baik. Dirangkul atau merangkul? Merangkul. Cepat atau lama? Cepat. Pimpinan atau bawahan? Pimpinan. Memberi atau diberi? Memberi. Menyatakan kebenaran atau kehilangan jabatan? Menyatakan kebenaran. Diri sendiri atau orang lain? Orang lain. Pak Roy atau Pak Bambang? Ini pertanyaan sulit ini. Dua-dua sahabatku. Pak Roy atau Pak Bambang? Pak Roy. Terima kasih Pak. Pertanyaan sulit ya. Pertanyaan yang sulit sekali. Dua-dua sahabatku. Dua sahabat. Pak, besok kita pemilihan ketua DPC Pradi Batam yang baru, ya kan? Bapak kan mencalonkan ketua, menjadi ketua DPC Pradi Batam ini. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, menurut Bapak seseksi apakah menjadi ketua Pradi ini Pak? Kalau menurut saya, kenapa saya memilih untuk menjadi ketua Pradi? Karena saya ingin melakukan perubahan. Artinya bukan maksud kita yang sekarang jelek, tapi program yang sekarang itu sudah jalan. Sebenarnya udah baik sebenarnya kan, tapi ada beberapa yang belum dijalankan. Nah itu nanti setelah kita nanti menjadi ketua, itu akan kita jalankan program tersebut. Pertanyaan saya Pak, seseksi apa? Seseksi apa sehingga Bapak mau jadi ketua? Karena mau memajukan Pradi itu. Salah satunya itu. Oke Pak, kita lanjut. Bapak kan ini ingin mencalonkan ketua DPC Batam yang baru. Menurut Bapak, apa keuntungan secara pribadi yang akan Bapak dapatkan ketika menjadi ketua Pradi? Keuntungan secara pribadi. Kalau bicara keuntungan pasti sih tidak ada, ya kan? Kenapa? Ini kan pekerjaan sosial dan pastinya waktu kita tersita. Pasti waktu tersita. Jadi yang biasanya waktu ini kita bisa dekat dengan keluarga, dengan kita nanti menjadi ketua Pradi, kita mengkomandoi organisasi ini, waktu yang ada itu akan tersita untuk organisasi. Tapi itu kita nothing tulus saja. Artinya ini kan kita harus ikhlas lah. Kita ingin berbuat, berbuat untuk kepentingan Pradinya. Oke, berarti kalau untuk keuntungan pribadi tak ada ya? Nggak ada. Sedikit pun nggak ada. Keuntungan secara pribadi. Kalau bicara keuntungan pasti sih tidak ada, ya kan? Kenapa? Ini kan pekerjaan sosial dan pastinya waktu kita tersita.
pasti waktu tersita. Jadi yang biasanya waktu ini kita bisa dekat sama dengan keluarga, dengan kita nanti menjadi ketua pradi, kita mengkomandoi organisasi ini, waktu yang ada itu akan tersita untuk organisasi. Tapi itu kita nothing tulus saja. Artinya ini kan kita harus ikhlas lah. Kita ingin berbuat, berbuat untuk kepentingan pradinya. Oke, berarti kalau untuk keuntungan pribadi tak ada ya? Nggak ada. Tak ada ya? Sedikit pun nggak ada. Terganggu Pak? Nggak ada. Terus saja. Ya. Oke. Jika nanti Bapak terpilih, katakanlah Bapak terpilih besok menjadi ketua DPC Batam yang baru, kan ada seperti program 100 hari kerja, seperti ya wali kota dia akan menyampaikan 100 hari kerja, saya akan begini-begini. Apa yang Bapak lakukan di 100 hari terpilihnya Bapak? Oke, pertanyaan yang bagus. Yang pasti setelah terpilih kita mencoba 100 hari ya. Itu pertama konsolidasi dengan sesama anggota. Setelah itu kita buat program. Programnya seperti adanya penyuluhan hukum dan sebagainya, atau yang sifatnya sosial, itu yang kita jalankan. Kalau untuk PKPA atau ujian itu kan sudah pasti, tapi ada program-program lain ini dalam 100 hari paling tidak 1 atau 2 jalan. Nah itu berarti udah ada lah yang Bapak pikirkan untuk 100 hari terpilihnya Bapak ya? Ada. Oke. Bapak tahun berapa jadi advokat Pak? Sejak tahun 1996. Aku masih SMP untuk Bapak dulu ya. Saya masih SMP itu. Berarti menjadi anggota Pradi sejak tahun 2003 ya, sejak diundang-undangkan ya. Oke. Betul, Pradinya 2003. Jadi selama jadi anggota Pradi masuk. Terus ya itu. Ya, selama menjadi anggota Pradi, apa jabatan yang pernah Bapak raih selama menjadi anggota Pradi? Kalau di Pradi. Saat ini saya sebagai wakil ketua 1 Pradi Batam. Sampai saat ini. Artinya belum demisioner ya. Masih wakil ketua 1 Pradi Batam. Wakil ketua 1 Pradi Batam. Itu aja jabatan. Dan kalau untuk OA lain itu kan AI kan ini adalah underboard daripada Pradi, ya kan, itu saya adalah ketua AI Batam periode 2008 sampai 2013 dan ketua dewan untuk saat ini ketua dewan penasihat AI Batam. Oke. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, apa yang sudah Bapak lakukan untuk Pradi, untuk kemajuan Pradi ini Pak? Selama Bapak tadi menjadi wakil ketua, apa yang Bapak lakukan yang nyata yang sudah memajukan Pradi kita ini? Kalau bicara mengenai itu pastinya kan ini domain kan ketua sekretaris. Jujur saya bilang wakil ketua tuh kebanyakan vakum, karena tidak diberi porsi ya, atau tidak gerak. Jadi seakan-akan memang ketua ini hanya di tempat saja, tapi ya yang pasti itu adalah ketua dan sekretaris, itu kan yang kerja, baik itu PKPA dan sebagainya. Itu aja. Memang nggak ada. Berarti karena intinya di sana dari apa yang Bapak sampaikan, kurangnya power di Bapak, sehingga Bapak tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu ya intinya ya. Oke. Ini Pak, jika Bapak nanti terpilih menjadi ketua, ya kan? Bapak terpilih jadi ketua Pradi kita ini. Jika ada anggota Bapak yang dilaporkan mantan kliennya atau dilaporkan pihak lain ke kode etik, pelanggaran kode etik, atau dilaporkan tindak pidana, apa yang Bapak lakukan untuk membela anggota Bapak ini kalau Bapak menjadi ketua Pradi? Pastinya
ini kan kita nanti kan ada bidang pembelaan hukum. Jadi gitu ya, pembelaan hukum inilah kita fungsikan nanti. Di samping ketua pasti berkoordinasi ya dengan pihak-pihak terkait, tapi kita punya bidang nanti, bidang pembelaan anggota. Itulah nanti yang bergerak. Kita tetap mengupayakan yang sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk anggota kita. Oh, gitu. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Seperti tadi yang kita bahas, ada 100 hari sejak terpilihnya kita Bapak menjadi ketua DPC Pradi Batam. Jika apa yang Bapak sampaikan atau di 100 hari terpilihnya Bapak tidak terjadi apa-apa untuk Pradi ini, apakah Bapak siap dikritik atau bahkan lebih ekstrim Bapak diminta untuk mengundurkan diri? Apakah Bapak siap? Saya siap sekali. Saya siap dikritik. Jadi kritiknya sifatnya membangun ya, bukan kritik menjudutkan seseorang, menjudutkan ketua, tapi kritik yang sifatnya membangun. Kenapa? Ini semua kan untuk kepentingan organisasi. Mungkin ketua lengah, silakan kritik. Itu sudah saya sampaikan dengan teman-teman semua bahwa kalau saya nanti menjadi ketua, silakan kritik saya, tapi kritik yang sifatnya membangun. Dan kalau memang nanti bahasanya ya harus mundur, saya siap, karena itu konsekuensi. Itu. Oke, mantap. Itu jawabannya. Berarti istilahnya kalau sekiranya tidak berjalan juga 100 hari ini, tidak ada terjadi apa-apa, ya silakan kritik. Itu menurut Bapak ya. Dan saya akan, kalau memang betul-betul itu saya yang tidak kerja, saya siap untuk mengundurkan diri. Gitu Pak ya? Siap. Oke. Apa sih program unggulan yang sekarang ada di benak Bapak? Yang unggulan ya. Mungkin program lain banyak lah. Nanti setelah KSB terbentuk, itulah programnya. Maksud saya, pertanyaan saya, apa program unggulan yang Bapak bisa sampaikan kepada anggota-anggota Pradi ini yang sangat signifikan, yang membuat Bapak layak untuk dipilih jadi ketua? Program apa yang bisa Bapak unggulkan? Terima kasih Andika. Program yang saya rasakan yang memang prioritas adalah mengenai penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum, seminar itu adalah program yang saya rasa itu andalan. Karena apa? Karena misalnya penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah itu kan penting. Penting untuk pendidikan si anak-anak, ya kan? Masalah narkoba, masalah kenakalan remaja, itu sangat penting sekali. Dan mungkin yang kita utamakan adalah itu. Yang kedua, yang paling mendekat sekali adalah apabila terpilih, bagaimana kita mencari sekretariat. Karena apa? Karena selama ini ada 2 ketua, itu kan semua sekretariat kan adalah di kantor ketua. Mudah-mudahan nanti kalau terpilih, kita akan buat satu tempat khusus sekretariat Pradi Batam, bukan menggantung di kantor ketua. Itu yang kita program kita. Begitu. Oke Pak, selanjutnya pertanyaan saya Pak. Ini kan Bapak mau mencalonkan ketua, berarti Bapak sudah tahu, sudah memeta-meta siapa yang pro, siapa yang kontra. Ya namanya setiap orang kan punya masa masing-masing, ya kan begitu. Ini udah rahasia umum, setiap kandidat pasti punya masa masing-masing. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, ketika Bapak nanti terpilih jadi ketua DPC Pradi Batam, apakah Bapak mau merangkul orang-orang yang kontra dengan Bapak untuk memajukan Pradi ini di jabatan-jabatan tertentu? Ya, terima kasih. Itu pertanyaan sangat bagus sekali. Sesuai dengan pertanyaan awal tadi ya, pertanyaan menjebak tadi, saya orangnya merangkul. Jadi siapapun orangnya, mau waktu di Muscap, di hari H itu memang kita berseberangan, dan memang dianya punya kualitas, insya Allah saya rangkul. Dan ini semua untuk kepentingan Pradi. Bukan artinya dengan sekarang bolehlah kita mungkin berseberangan, tapi setelah nanti siapapun jadi ketua, itulah ketuanya. Termasuk saya misalnya kan tidak jadi ketua nanti, ternyata misalnya Pak Bambang atau Pak Roy, saya siap untuk membantu beliau. Tapi
Ya, bukan membantu artinya mau masuk ke pengurusan, tidak, tapi kita kasih sumbangsi pikiran. Begitu. Menjadi pertanyaan saya berikutnya Pak, siapa yang Bapak unggulkan? Tokoh Tokoh di mana ini? di Indonesia kita ini Pak, seperti entah ada Gus Dur, tokoh apa yang Bapak kagumi? Kalau saya Habibie. Habib, kenapa Pak? Orangnya memang pekerja keras. Nah, pekerja keras, dia punya alam pikirannya memang luar biasa ya untuk Indonesia. Salah satunya adalah pesawat terbang itu ya. Nah, itu salah satu lah. Jadi saya mengagungkan si Pak Habibie. Mungkin banyak yang lain-lain ya, termasuk mungkin Jokowi ya kan, orangnya low profile. Oke. Ini pertanyaan untuk pribadi Pak. Sifat apa yang Bapak kagumi di dalam diri Bapak, atau sifat apa yang Bapak tidak sukai di dalam diri Bapak? Jadi keluar semua. Apa yang Bapak kagumi di dalam diri Bapak? Kita kan tahu ini. Iya. Apa yang tidak dikagumi? Jadi kalau yang dikagumi dari saya, bukan saya sok-sokan ya. Artinya pribadi Bapak. Saya orangnya pemaaf. Saya ingin suka merangkul, walaupun siapa itu, walaupun dia lawan kita dulu, kita rangkul. Dan saya suka untuk mencari sahabat. Oke. Yang tidak suka? Yang tidak suka, jujur saya bilang, mungkin teman-teman semua tahu, ya kan? Saya kan super slowly juga. Artinya nanti kalaupun saya jadi ketua, pastinya saya harus mencari sekretaris yang super aktif. Jadi bisa diimbangi. Karena setiap pergerakan memang rohnya kan di sekretaris. Jadi Pak, ini, oke, jalan. Saya sepertinya itu. Saya siap. Pokoknya ada program apapun kita jalan. Gitu. Berarti sifat yang Bapak kagumi di diri Bapak, saya tangkap tadi pemaaf. Iya. Ya kan? Sifat yang tidak Bapak sukai sebenarnya adalah agak slow respon. Iya. Tapi disitulah ditutupi namanya tim. Iya. Kalau Bapak betul. nanti terpilih kan Bapak bisa memilih Iya, tim punya yang tim. bisa mendukung ketua komunitas ini kan, atau pradi kita ini tidak bisa maju kalau satu orang aja, kalau Iya, ketua aja kan betul. gitu. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir. Sebelum Bapak nanti menyampaikan visi misinya, ini sekedar pertanyaan aja. Jika nanti Bapak tidak terpilih jadi ketua Pradi Batam, Bapak kan tahu ini siapa yang pendukung Bapak, aliran kerasnya, yang siap fight selalu kan. Jika terjadi konflik atau keributan pada saat Bapak tidak terpilih menjadi ketua DPC Pradi Batam, apa yang Bapak lakukan? Yang saya lakukan adalah menerima, harus legowo. Dengan kekalahan saya harus legowo. Artinya itulah pilihan terbaik untuk organisasi. Saya harus legowo. Dan ini akan kita sampaikan juga dengan pemilih kita, ya kan, bahwa inilah pilihan. Tidak ada istilahnya blok-blokan lagi. Kita sudah satu. Artinya inilah ketua kita. Kita harus dukung. Seperti itu. Berarti Bapak ya lebih menyarankan perdamaian lah. Iya, kalau saya itu. Iya. Stop di sini, tidak usah lagi diributkan. Mari kita dukung ketua yang terpilih, begitu Pak ya. Seperti tadi, siap kalah, siap menang. Siap kalah, siap menang. Siap. Pak, bisa disampaikan ke yel-yel Bapak kepada teman-teman rekan sejawat dan senior-senior kita. Yel-yel Bapak bisa sampaikan? Seperti tadi ada Pradi satu lah. Silakan sampaikan Pak yel-yelnya Pak. Yel-yel dulu sebelum visi misi. Oke. Bersama kita bisa. Bersama Pradi kita bisa. Siap, keren. Oke, Pak, di kesempatan ini saya memberikan kesempatan ke Bapak mewakili panitia. Boleh disampaikan visi misinya kepada teman-teman supaya mereka tahu. Oke, langsung ya. Oke, langsung Pak. Oke. Terima kasih Andika, dan terima kasih semua. Salam persahabatan untuk semua rekan-rekan Pradi Kota Batam.
di sini saya sedikit menyampaikan visi misi saya. Yang pertama adalah visi saya, kenapa saya ini ingin menjadi ketua Pradi, pastinya ada punya visi dan misi. Misi saya adalah pertama, ingin menjaga kehormatan Pradi. Karena supaya Pradi inilah satu-satunya wadah tunggal kita. Yang kedua adalah menjadikan Pradi solid, berwibawa dan disegani oleh seluruh OA yang lain. Jadi intinya adalah Pradi kita adalah Pradi satu-satunya. Kemudian misi kami adalah nanti apabila saya menjadi ketua, pertama adalah mewujudkan manajemen keuangan organisasi Pradi secara terbuka dan transparan. Kenapa begitu? Karena ini sangat penting di jantung ini, keuangan adalah jantung organisasi. Jadi yang memegang ini nanti keuangan ini adalah bendahara. Jadi ketua tidak akan megang uang. Jadi kita fungsikan bendahara ini, dia memanage semua dan dikoordinasikan dengan ketua juga. Yang kedua adalah menjalin silaturahmi dan pertemuan untuk soliditas organisasi. Ini artinya apa? Kita perbanyak silaturahmi, kita berbanyak dengan silaturahmi mungkin menjadi ada pikiran-pikiran yang baik, itu bisa kita jadikan suatu agenda, misalnya penyuluhan hukum dan sebagainya. Itu kan dari silaturahmi tadi akan timbul. Itu maksud kita nanti. Yang ketiga adalah melanjutkan program-program yang saat ini sudah ada, misalnya ya PKPA, kemudian ujian, dan kita lanjutkan lagi program yang lain. Itu ada pelatihan, ada penyuluhan hukum, seminar dan sebagainya. Itu yang sangat penting juga. Jadi mudah-mudahan ini terrealisasi dengan baik apabila saya menjadi ketua nanti. Dan itu pun tidak bisa saya sendiri, karena dengan teman-teman, dengan rekan-rekan yang membantu, mudah-mudahan insya Allah semuanya akan jalan. Yang keempat adalah, ini yang terpenting juga adalah kita selama ini kan, kenapa daerah lain tuh bisa, kenapa kita tidak bisa? Itu maksud saya apa? Ini ada gedung seperti Medan itu ya, itu ada gedung Pradi. Kenapa kita tidak bisa berbuat seperti itu? Saya akan berusaha, saya akan mengupayakan mencari lahan untuk gedung gedung Pradi ini. Dan setelah ada lahan baru kita buat gedungnya. Itu janji saya. Mudah-mudahan ini berkat dukungan semua rekan-rekan, mudah-mudahan ini terrealisasi. Kemudian yang kelima adalah melakukan kegiatan kopi morning. Ini sebenarnya saya suka sekali kopi morning ini. Karena memang habitat saya adalah suka pecinta ngopi. Ini kita perbanyak, bukan artinya ngopi itu tidak ada hasil. Kita ngopinya ada hasil. Jadi mungkin per 3 bulan sekali ini nanti kita mencari apa kira-kira pikiran-pikiran yang bagus itu di situ bisa ada. Jadi di kopi morning itulah nanti, dan itu untuk internal. Tapi nanti kan ada juga nanti kita punya misi adalah dengan unsur musbidah. Unsur musbidah ini misalnya kita nanti kopi morning hari Sabtu misalnya kan, dengan unsur musbidah dengan kepala kejaksaan. Bisa saja kita di sini, ya kan? Di podcast ini sama-sama kita nanti bisa. Nanti kemudian nanti dengan ketua pengadilan dan sebagainya. Itu akan kita upayakan nanti. Semuanya kan bertahap. Ya, yang selanjutnya adalah menghidupkan kembali Posbakum. Karena selama ini kita lihat sendiri Posbakum kita memang, kalau orang mengatakan kan hidup segan mati tak mau. Tapi kalau slogan saya bukan begitu. Hidup segan, mati tak segan juga. Memang sama-sama kita lihat sendiri adalah mati suri. Dan inilah jadi PR kita juga, ya PR saya, PR semua rekan-rekan lah nanti. Bagaimana kita menghidupkan kembali Posbakum tersebut. Mungkin Bang Andika sendiri memang pelakunya, ya kan? Pelaku tahu persis lah gimana Posbakum kita. Kemudian yang selanjutnya adalah
ini memang tidak ada, memang tersentuh hal-hal yang sifatnya kekeluargaan. Apa itu? Family gathering. Family gathering ini sangat penting. Ini untuk kebersamaan kita sesama anggota, kemudian kita sesama, ini kan satu keluarga kita. Peradi ini satu keluarga, kan punya istri, punya anak. Kenapa tidak kita lakukan family gathering? Mungkin kita setahun sekali, mungkin setahun sekali lah, lebih bagus setahun sekali kita family gathering sama-sama ramai-ramai. Saya kira itu untuk menjaga kekeluargaan kita, kebersamaan kita, bahwa kita ini ada satu rumah, satu atap, itulah peradi. Itu maksud kita. Mudah-mudahan ini semua terrealisasi. Dan yang terakhir adalah memberikan bantuan hukum kepada rekan-rekan kita yang tersandung masalah. Itu sangat penting. Karena apa? Di mana lagi mereka mau mengadu kalau tidak di rumahnya? Peradi ini adalah rumah anggota, rumah kita semua. Dan orang-orang yang ada di peradi ini adalah orang-orang punya kualitas, orang intelek. Mari kita sama-sama, kalau ada masalah hukum di rekan-rekan kita, mari kita bahu-bahu untuk membantu rekan-rekan kita yang tersandung tersebut. Begitu. Terima kasih, Bang Handika. Oke. Sudah selesai, Pak? Selesai. Oke. Bapak bisa sampaikan kepada teman-teman rekan sejawat senior kita, undang mereka untuk memilih Bapak. Silakan, Pak. Rekan-rekan Peradi Batam yang terhormat dan saya sayangi serta saya banggakan, besok adalah hari H Musyab Peradi Kota Batam yang ketiga, dan pastinya ada pemilihan ketua baru. Saya Mustari mohon dukungan kepada rekan-rekan semua. Saya berjanji bahwa saya akan berusaha untuk melakukan perubahan di tubuh Peradi. Kepada rekan-rekan, dukung saya. Peradi bisa. Peradi bisa. Terima kasih. Siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah hadir di podcast saya ini, di podcast kita ini. Ini fasilitas panitia untuk menyampaikan visi misinya. Ya, semoga teman-teman nanti melihat, mendengar, dapat menentukan pilihan yang mana yang terbaik untuk Peradi, karena semua baik, begitu Pak ya. Terima kasih Pak buat waktunya, sehat selalu. Oke, terima kasih. Sehat selalu. Semoga besok acara kita berjalan dengan baik. Oke, terima kasih Pak. Siap, salam Corona. Siap. Oke Pak, terima kasih. Aduh.